Oke. Dok, Jadi akhirnya itu full. tadi bor 50-60% itu di masa-masa normal kan, setiap tahun tuh ada musim-musim tertentu yang banyak penyakit ya, kayak misalnya musim kemarau, musim hujan, itu bornya sama nggak? Naik turun nggak terlalu jauh. Sekarang itu bor di bulan September ini, bornya tinggal 25%, Mbak. Padahal ini mendekati musim hujan ya. Tapi ya itu tadi efek psikososial masyarakat. Masyarakat sebagian udah takut ke rumah sakit, Mbak. Sekarang itu bor 25% di bulan September ini. Berarti kan bor rumah sakit itu sangat tergantung juga dengan musim, adanya pandemi, terus adanya psikologi sosial masyarakat yang takut ke rumah sakit. Sekarang tinggal 25%. Karena memang sekarang rata kasus sudah turunnya termasuk kenceng di kita itu. Bahkan kalau menurut kriteria pandemi dianggap udah selesai itu, dalam 3 minggu berturut-turut turun 50%, saya belum hitung detail ya, itu sepertinya kita udah selesai, hampir selesai pandeminya. Kalau pakai kriteria yang dari itu loh ya, yang dari revisi Kemenkes nomor 5 itu loh, revisi kelima Kemenkes itu standar mendekati selesai pandemi jikalau sudah ada penurunan 50% dalam 3 minggu dari puncak. Yang saya baca seperti itu sih. Sekarang udah turun jauh. Kasus harian tinggal berapa ya? Saya nggak cek hari ini. Ya. Dok, kalau dilihat dari perilaku masyarakat itu sebelum pandemi dengan setelah pandemi, maksudnya tuh yang bergejala ringan itu sebelum pandemi apakah langsung pengen buru-buru tes ke rumah sakit, terus setelah pandemi bagaimana? Ada nggak perbedaannya? Jadi begini ya, jadi memang tentang kesehatan itu multidimensi menurut saya, Mbak Nurul. Jadi semenjak informasi banyak didapatkan oleh masyarakat, informasi yang beredar sangat banyak tentang penyakit, itu membuat masyarakat itu sebenarnya mudah jatuh dalam gangguan kecemasan. Sebenarnya kalau frekuensi gangguan kecemasan meningkat sangat drastis di dalam masyarakat. Jadi orang sakit sedikit, orang muda pun sekarang udah takut dengan penyakit lambung, mereka mengkhawatirkan terjadi apa-apa, mereka sangat takut dengan kolesterol dan macam-macam yang membuat mereka itu sebenarnya enggak, kalau memang tidak ada kriteria yang secara definitif siapa sih pasien yang harus dirawat sama yang nggak dirawat, karena pertama rumah sakit kan juga secara cash flow kan memang membutuhkan pasien yang dirawat. Jadi tidak ada idealisme dalam hal ini. Ketika pasien sebelum pandemi itu juga bornya kenapa sampai 50-60%, karena ketakutan masyarakat terhadap penyakit itu sangat tinggi. Jadi banyak yang sebenarnya hanya pusing, hanya merasa lemes, itu minta dirawat. Tapi ada juga persuasi dari rumah sakit untuk supaya inpatient rawat itu juga meningkat. Karena sebagai rumah sakit kan dalam 2 dimensi aja, dalam sebagai lembaga sosial dan juga sebagai sebuah bentuk badan usaha yang terkait dengan ekonomi gitu. Jadi rumah sakit dokter di depan, entah di Polri, entah di UGD, pasti akan lebih banyak mempersuasi pasien untuk dirawat. Padahal sebenarnya kalau secara idealis bahwa pasien itu akan lebih cepat, lebih baik cukup berobat jalan saja. Nah, itu kemudian setelah pandemi sebenarnya di awal orang nggak terlalu pada awal itu orang takut ke rumah sakit karena memang pada saat reaksi awal terhadap pandemi semua nakes masih pakai APD lengkap macam-macam karena memang masih dinamika ya tentang protokolnya ini ya, protokol untuk nakes di garda depan itu dinamika. Jadi dulu itu di waktu awal-awal rumah sakit itu dari UGD semuanya pada pakai APD level 3. Nah, pada revisi Kemenkes protokol kemarin itu kan sebenarnya untuk UGD yang tidak ada aerosolisasi,
tidak ada intubasi, tidak ada tracheotomi, itu cukup pakai APD level 2 gitu. Jadi masyarakat pun takut di awal. Jadi secara ekonomis sebagai badan usaha, rumah sakit sangat turun pada bulan Mei, Juni, Juli 2020. Sangat turun. Bornya paling rendah bornya. Dan kemudian mulai meningkat setelah mendekati Desember itu mulai meningkat dan puncaknya pada Januari. Puncak pertama loh ya. Karena apa, Dok? Karena mungkin jumlah tes makin masif ya, Tes PCR, swab antigen mulai masif. Tracing juga makin masif. Jadi masyarakat pun juga takut terhadap penyakit tersebut. Tetapi kemudian ketakutan itu sebenarnya mulai mereda setelah Januari, mulai mereda. Tapi kemudian ini amplitudo ya, ketakutan itu naik lagi setelah mendekat waktu di akhir bulan Mei ke Juni. Itu meningkat lagi ketakutan masyarakat. Jadi yang ke rumah sakit itu karena ketakutannya? Pertama, rumah sakit ketakutan. Takut ada apa-apa. Memang jadi secara persepsi sendiri sebagian orang beda-beda ya, tapi sebagian orang ketakutan. Tapi sebagian juga atas persuasi dari petugas puskesmas maupun petugas tracing. Jadi kalau yang sudah terbukti konfirmasi kan ada probable, ada kontak erat, ada konfirmasi lah. Yang konfirmasi itu rata-rata dulu itu yang bergejala ringan sedang kan sulit kalau nakes di level maksudnya fase 1 kayak puskesmas itu kan tidak bisa seprofesional di rumah sakit ya. Jadi tidak bisa membedakan kriteria ringan maupun sedang. Jadi semuanya disuruh ke rumah sakit. Nah, di situ mulai persepsi masyarakat berubah ketika yang bergejala ringan pun akhirnya dirawat di rumah sakit. Bergejala sedang dirawat di rumah sakit. Nah, yang bergejala sedang, ringan maupun sedang, tidak boleh ketemu dengan keluarga. Harus diisolasi sampai terbukti PCR-nya negatif. Padahal PCR negatif itu enggak cuma selesai 14 hari. Itu juga memang tidak sesuai dengan protokol juga. Harusnya 14 hari itu kalau yang bergejala ringan kan tidak perlu PCR ulang, gitu. Kalau yang bergejala ringan. Tapi pada kenyataannya setelah diisolasi di rumah sakit harus menunggu sampai PCR-nya negatif. Dan itu ada yang makan waktu sampai 30 hari. Jadi 30 hari yang bergejala ringan sama sedang itu ada di rumah sakit. Nah, itu persepsi masyarakat tentunya akan beraneka ragam ya, tapi utamanya kan persepsi ketakutan bahwa anggota keluarganya dipisahkan cukup lama. Sedangkan anggota keluarga itu misalnya dia seorang kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Begitu. Jadi persepsi ketakutan mulai terakumulasi dalam masyarakat. Nah, belum lagi yang bergejala sedang misalnya. Bergejala sedang dan di rumah sakit misalnya terjadi perburukan, entah banyak faktor ya, apakah itu faktor memang penyakitnya memburuk atau dia nggak punya komorbid tapi tidak diketahui secara detail di awal oleh si pasien sendiri atau pihak keluarga, terus kemudian memburuk dan kemudian nggak ketemu lagi. Jadi yang saya dapatin karena ya saya tiap hari kontak dengan pasien ya, sehari saya pada saat pandemi belum puncak gelombang 2 itu pasien saya sehari rata-rata 150 ya. Jadi saya banyak bicara dekat dengan mereka 150 ya. Pada saat puncak pandemi kemarin bahkan pasien saya sampai 300. Itu yang membuat saya akhirnya jatuh sakit kemarin. Nah, mereka tuh saya bercerita bahwa di swab pun mereka nggak mau pertama. Di swab, jadi ketakutan untuk di swab itu udah ada di masyarakat. Ya. Pertama, takut dengan vonis positif kali ya? Takut dengan vonis positif. Karena kalau dengan positif otomatis harus pisah dengan anggota keluarganya tersebut. Dan di rumah pun kalau isolasi mandiri yang berkembang di masyarakat itu, anak-anak juga harus dipisahkan. Sedangkan
belum tentu masyarakat itu punya, rata-rata kan orang cuma punya rumah satu, Mbak, itu pun ngontrak misalnya. Nah, bagaimana dia punya anak dua dan dia harus dipisahkan dengan anak-anaknya. Sebagian masyarakat masih menangkap seperti itu. Dan dipisahkan dengan anak-anaknya. Anaknya biasanya diikutkan dengan tantenya. Gitu. Nah, sedangkan pihak tantenya pun juga ketakutan terhadap COVID. Jadi sebenarnya di lapangan itu banyak sekali keresahan. Begitu banyak keresahan, makanya akhirnya entah keresahan dari tadi tantenya, dari kakek neneknya yang dititipin takut ketularan, sedangkan kakek neneknya juga misalnya punya komorbid, dititipin anaknya. Akhirnya keresahan itu menjadi tereskalasi, agak besar lah. Nah, itu yang membuat akhirnya masyarakat memilih sebagian tidak mau diswab. Tidak mau diswab. Dan kemudian ketika pun swab positif pun mereka tidak mau dirawat di rumah sakit. Karena kalaupun di swab di rumah sakit, namanya berita ya, berita yang berkembang kan setelah pulang tinggal nama, begitu Mbak. Jadi mereka nggak mau anggota keluarganya pulang tinggal nama, nggak ketemu lagi, hanya lewat video call, dan habisnya terus ketemu udah dalam bentuk udah dalam prosedur pemulasaraan jenazah COVID.